Swiss atau Switzerland merupakan negara indah yang terletak di Eropa Tengah, tepat berbatasan dengan Prancis, Italia, Jerman, Liechtenstein, dan Austria. Negara ini dikenal dengan julukannya sebagai negara paling netral selama berabad-abad. Selain itu, Swiss juga terkenal sebagai negara yang bersih dan sangat ramah pada pendatang. Tidak heran masyarakat Swiss hidup bahagia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu beri dukungan pada channel kami agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita fakta-fakta paling mencengangkan di dunia saat ini. Swiss adalah salah satu negara maju di Eropa yang terkenal dengan sejumlah keunggulannya, yaitu sebagai salah satu negara paling bersih, teraman, dan terindah di dunia. Berikut fakta menarik negara Swiss mulai dari pendidikan, penghargaan, hingga tempat wisatanya. 1. Negara pegunungan. Swiss memiliki landscape yang mempesona. Jalan-jalan ke Swiss dijamin akan membuatmu menjadi sosok yang lebih bersyukur dalam mengagumi ciptaan Tuhan. Dengan luas 41.285 km persegi, negara ini didominasi oleh pegunungan. Salah satunya adalah pegunungan paling terkenal akan keindahannya, yaitu Pegunungan Alpen. Tidak jarang kamu akan melihat pemandangan puncak gunung yang tertutup salju, didampingi danau dengan air biru yang super jernih. 2. Ribuan danau. Tahukah kamu bahwa Swiss selain dikelilingi pegunungan juga dikelilingi 7.000 danau? Mulai dari Danau Genewa yang merupakan danau terluas di Swiss, Danau Neuchâtel, hingga Lake Léman alias danau yang dibagi dengan Prancis. Dengan luas permukaan 580,03 km persegi, Danau Genewa adalah danau terbesar di Swiss. Lake Léman adalah nama yang diberikan untuk 40,47% danau yang dibagi dengan Prancis. Danau Neuchâtel dengan luas permukaan 218,3 km persegi adalah danau terbesar di Swiss. Kamu dapat minum dari air sungai dan danau karena air tawarnya sangat jernih. 3. Negara yang sehat. Swiss memiliki tingkat obesitas yang rendah dari negara-negara lainnya di Eropa. Hal ini mencerminkan kepedulian masyarakat Swiss terhadap pola hidup yang sehat. 4. Negara netral. Swiss tidak hanya stabil secara hubungan diplomatik, namun juga stabil pemerintahannya. Sikap netral Swiss yang tidak berpihak ini asalnya dari kekalahan atas perang dengan Prancis. Pada tahun 1515, Swiss di pihak Napoleon Bonaparte dan kalah dalam perang. Sejak saat itu, Swiss menahan untuk tidak melakukan ekspansi atau ikut dalam peperangan. Swiss juga tidak membiarkan negara lain menggunakan jalur wilayahnya maupun mengirim tentara bantuan untuk negara lain. Meski begitu, sikap netral Swiss nyatanya tidak membuatnya dibenci negara lain. Karena hingga detik ini, Swiss masih menjalin hubungan internasional yang kuat. Bahkan, markas perdamaian paling merah dan bank paling stabil di dunia ada di negara ini loh. 5. Negara teraman. Tingkat kejahatan di negara ini sangat rendah. Saking rendahnya, tingkat pembunuhan di negara ini hampir di titik nol dengan kisaran 45 orang per tahun. 6. Negara paling bahagia. Setelah Denmark dan Finlandia, Swiss berada di peringkat ketiga sebagai negara paling bahagia di dunia. Hidup di lingkungan indah, tingkat kriminalitas rendah, pemerintahan yang stabil, pendidikan yang merata, pola hidup yang sehat. Tidak kaget apabila masyarakat Swiss hidup berbahagia. 7. Hari Minggu adalah masalah besar. Hari Minggu di Swiss berarti tidak boleh memotong halaman, menggantung cucian di luar, memalu, atau apapun yang dapat mengganggu ketenangan tetangga. Bekerja pada hari Minggu tidak disukai, jadi bermalas-malasan saja.
tutup pintu, buka buku, atau nikmati hari yang tenang bersama teman dan keluarga. 8. Tidak dapat menamai anak sesukanya. Memberi nama anak yang dapat merugikan kepentingan anak adalah ilegal di Swiss. Ketika pihak berwenang melarang musisi Swiss Christine Lauterbach menyebut putrinya sebagai leksikon, dia memanfaatkan hak istimewa ini. Penolakan Jonathan yang merupakan ejaan fonetik Jonathan, serta J sebagai nama keempat anak, didasarkan pada risiko salah paham dan pengucapan yang tidak tepat dalam bahasa Jerman. Ada juga beberapa nama yang tidak boleh kamu berikan kepada anak kamu. 9. Negara paling sulit ditaklukkan. Setiap negara yang berhasil melewati 2 perang dunia tanpa diserang adalah melakukan sesuatu yang benar. Dikutip dari Watchmojo, negara yang terkurung daratan itu terkenal memasang kabel jembatan, rel kereta api, dan landasan terbang dengan bahan peledak setelah Perang Dunia II untuk mencegah potensi invasi Soviet. Dan sementara semua jebakan itu telah dihapus, negara ini tetap sulit untuk dipecahkan. Karena kebijakan wajib militer laki-laki, sebagian besar negara memiliki pelatihan militer dasar, yang lebih dari yang bisa dikatakan kebanyakan negara. Mereka juga bisa menyimpan senjata mereka setelah selesai. Jadi hampir seluruh negara terkunci dan dimuat setiap saat. Negara ini belum pernah diserang selama lebih dari 200 tahun. Jadi pertahanan mereka jelas tepat sasaran. 10. Pendidikan berkualitas. Swiss memiliki lebih dari 3.000 program studi yang dapat kamu pilih. Dengan beberapa tipe institusi seperti universitas reguler, yang merupakan kampus biasa, universitas sains atau seni terapan yang berorientasi pada praktik, dan universitas keguruan untuk kamu yang memiliki aspirasi menjadi pengajar. Dengan sistem ini, student lebih mudah dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan dan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan rencana karir di masa depan. Namun di balik kebersihan, keamanan, dan keindahan tersebut, Swiss juga memiliki sisi kelam. Berikut fakta mengenai sisi kelam Swiss sebagai negara termahal di dunia. 1. Banyak orang berdarah-darah karena biaya hidup yang terlampau mahal. Swiss terkenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Dan hal ini membuat banyak warganya berdarah-darah karena harus berjuang demi bisa membayar biaya hidup. Berdasarkan data salah satu database yang membuat peringkat kota-kota di dunia berdasarkan statistik Numbeo, pada Januari 2023, 6 kota Swiss dari 10 kota di dunia masuk ke dalam daftar kota dengan biaya hidup termahal di dunia. 6 kota tersebut adalah Basel, Zurich, Lausanne, Zug, Bern, dan Geneva. Meskipun rata-rata pendapatan masyarakat Swiss adalah 66.567 US dollar atau sekitar 996,5 juta rupiah, jika dikurskan menjadi 14.970 rupiah per US dollar per tahun. Gaji tersebut dinilai sebagai angka yang pas-pasan akibat tingginya biaya hidup di negara itu. Salah satu biaya paling besar yang dikeluarkan oleh penduduk Swiss adalah biaya sewa rumah. Menurut internation.org, rata-rata harga sewa rumah di Swiss adalah 2.000 CHF atau sekitar 32 juta rupiah. Jika dikurskan menjadi 16.230 rupiah per CHF per bulan. Harga tersebut dibanderol untuk apartemen dengan 1 kamar tidur. Selain itu, berdasarkan data Budget Direct pada 2021, Swiss tercatat sebagai negara dengan rata-rata biaya masuk tol termahal di dunia, yaitu 26,52 US dollar atau sekitar 397.000 rupiah. 2. Banyak anak muda mewarisi utang asuransi. Setiap orang di Swiss tanpa terkecuali wajib membayar iuran asuransi kesehatan. Namun malangnya hal ini banyak memberatkan warga. Bahkan seseorang akan dianggap memiliki utang dan akan terus ditagih jika tidak membayarnya.
Dilansir dari Swiss Info, biaya asuransi kesehatan wajib di Swiss rata-rata meningkat hingga 6,6% pada tahun 2023. Angka kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2010. Rata-rata premi asuransi di Swiss akan meningkat menjadi 335 CHF atau sekitar 5,4 juta rupiah per bulan. Bagi orang dewasa, biaya premi asuransi per bulannya adalah 397 CHF atau sekitar 6,4 juta rupiah. Menurut laporan salah satu media Swiss Le News, seseorang yang telah berusia 18 tahun sudah diwajibkan untuk membayar asuransi. Bila ada orang tua yang tidak membayar asuransi, maka tagihan akan dialihkan kepada anaknya yang telah berusia 18 tahun. Salah satu perusahaan asuransi di Swiss mengaku secara otomatis akan memberikan peringatan pembayaran dan mengejar secara hukum kepada orang berusia 18 tahun bila mereka tidak membayar asuransi. Salah satu ahli hukum di Swiss, Claudia Odermatt, mengungkapkan bahwa banyak anak-anak muda di Swiss yang mewarisi dan harus menanggung hutang asuransi orang tuanya. Tidak tanggung-tanggung. Hutang-hutang tersebut umumnya bernilai 10.000 CHF atau sekitar 162 juta rupiah hingga 24.000 CHF atau sekitar 389 juta rupiah. Ketika seseorang memiliki hutang, hal itu bisa menghalangi dia untuk mendapatkan pekerjaan hingga menyewa rumah. 3. Banyak lansia tinggalkan Swiss karena tak sanggup dengan biaya hidup yang tinggi. Di Swiss, selain asuransi kesehatan, setiap warga negaranya juga diwajibkan untuk membayar iuran asuransi yang cukup tinggi untuk memperoleh tunjangan pensiun di hari tua. Mengutip laman ch.ch, besar tunjangan yang akan diterima oleh pensiunan adalah 1.225 CHF atau sekitar 19,8 juta rupiah sampai 2,450 CHF atau sekitar 39,7 juta rupiah per bulan. Untuk memperoleh biaya pensiun maksimum 2,450 CHF, maka seseorang harus memiliki rata-rata pemasukan sekitar 86,40 CHF atau sekitar 1,3 miliar per tahun. Semakin tinggi gaji dan kontribusi asuransi seseorang, semakin tinggi pula dana pensiun yang akan diperoleh. Meski sudah dibayar iuran asuransi, tetap saja tunjangan hari tua yang diterima lansia tidak cukup untuk membiayai hidup mereka. Karena itu, banyak lansia yang akhirnya meninggalkan Swiss dan pindah ke negara lain dengan biaya hidup lebih murah. Itulah fakta-fakta negara Swiss dan negara paling diimpikan warga dunia. Terima kasih telah menyaksikan video fakta-fakta berikut. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa di lain waktu.